Iya, Masya Allah. Kembali lagi sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Arisalah dalam program Lagi On Lagi Air. on air ya. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas terkait masalah akikah. Iya, Dan untuk itu bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan mm, kali ini langsung aja kami persilahkan di iya. mana apa tur? Di 0617944282. Ya atau melalui SMS di 085271153456. Baik, ya kita akan lanjutkan dulu Iya. sebelum kita tentunya menunggu juga partisipasi dari Anda semua, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Arisalah. Iya, terkait dengan hewan sembelihan akikah Mm, yaitu kambing kira-kira Pak Ustadz usianya berapa atau mungkin bahasa lainnya speknya Spek gimana? gitu ya, RAM-nya berapa giga gitu ya. Kameranya berapa megapiksel? Ah. Emang HP. Jadi kira-kira spesifikasinya Ya. hewan yang apa layak Yang layak disembelih untuk gitu disembelih ya. gitu, Ustaz. Seperti apa? Iya. Kita angkat dulu telepon. Oh ya, angkat telepon ya. sebelum kita jawab kita angkat Ah, dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, belum tersambung. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Nampaknya Oke ya. terputus. Dan Ya, kembali kita ke pertanyaan tadi. Ya. iya mengenai spesifikasi Ustaz. Ya, masalah spesifikasi ya, kayak apa namanya, istilahnya apa istilahnya, ciri-ciri ya, Ciri-ciri ya, ciri-ciri syarat-syaratnya. atau batasan-batasan dari hewan yang bisa untuk diakikahkan, itu sebenarnya sama dengan apa yang ada pada hewan kurban. Ya, jadi para ulama mengatakan bahwasanya apa yang akan kita akikahkan itu sama dengan apa yang akan kita kurbankan. Nah, tergantung apa yang kita akikahkan. Kalau seandainya dia kambing itu ada dua jenis. Ya, kalau dalam istilah haram itu ada yang disebut dengan ma'iz, ada yang disebut dengan dha'nun ya. Kalau ma'iz itu kalau di kambing kita itu kambing Jawa. Ya, mungkin sebagian daerah disebut kambing Jawa kalau kambing apa namanya istilah itu? Kambing yang hitam bukan yang warna Kambing kacang. kambing kacang ya, kambing kacang begitu. Nah, itu usianya harus 1 tahun minimal. Jadi kalau kita punya yang mau kita akikahkan adalah kambing itu, maka minimal usianya adalah 1 tahun. Ya. Nah, kalau dia dha'nun tadi kambing domba. Domba ya. Ya, atau di beberapa tempat mungkin disebut istilahnya kambing gembel. Ya. Kambing yang bulunya itu tebal ya, Tebal gitu. tebal. Dan dia biasanya lebih Tahan hujan. tahan biasanya. hujan ya. Berbeda lah dengan yang kambing Jawa tadi. Nah, yang ini para ulama menyebutkan adalah 6 bulan. Oh, Ya, cepat sudah. alal aqal minimal usianya itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau kita udah punya dha'nun tadi usianya 6 bulan, maka itu sudah bisa dijadikan akikah. Ya. Ingat, kambingnya adalah kambing domba. Sedangkan kalau dia kambing kacang atau kambing Jawa tadi istilahnya, maka itu harus 1 tahun minimal. Ya. Ya. Kalau Oke. kambing. Baik. Kalau seandainya yang mau kita akikahkan, kalau kita berpegang dengan pendapat jumhur misalnya boleh berakikah dengan kurban, dengan sapi, atau maka dia juga ikut ukuran sapi dalam berkurban. Apa itu? 2 tahun minimal. Masuk ke tahun ketiga. Jadi Baik, kita punya punya sapi sudah usianya 2 tahun, masuk tahun ketiga maka baru boleh diakikahkan. Baik, Ya. baik. Baik. Kita angkat dulu penelpon. Ya, Iya. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana, Ibu? Dengan Ibu ini di Siantar, Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Rini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya gini, Ustaz. Kalau mau niat melakukan akikah gitu kan, Ustaz. Yang pertama, apakah kita harus memilih-milih orangnya ya, Ustaz, untuk mau motong kambingnya gitu, Ustaz? Apakah harus kita cari yang rajin sholat lah, Ustaz, yang soleh lah gitu istilahnya ya, Ustaz? Betul. Dibanding sama orang yang biasa-biasa. Itu pertama, Ustaz. Kalau yang kedua, Ustaz, Iya. apakah kita hanya cukup ini, Ustaz, berniat aja dalam hati, misalkan aku niat mau mengikatkan anakku gitu, atau mesti ada ijabnya sama orang yang motong gitu, Ustaz, yang mau motong gitu. Nah,
itu yang kedua Ustaz. Iya. Terus yang ketiga Ustaz, pernah dengar ya Ustaz, katanya ada orang bilang kalau APK boleh sama kambing perempuan, Ya. Ya. tapi harus yang mandul gitu Ustaz kambingnya. Harus yang apa? Nggak bisa, yang mandul yang maksudnya yang nggak bisa melahirkan gitu Ustaz. Itu apa benar itu ya Ustaz? Baik, baik. Iya, iya. Ya, mohon penjelasannya semua ya Ustaz. Iya. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada kaitannya juga nanti ke masalah spesifik tadi ya, ada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada 3 ya. Ada 3, diborong semua. Masya Allah. Pertanyaan pertama nih Pak Iya. Ustadz, untuk yang memotong kambing haruskah berkriteria orangnya? Misalnya harus soleh, rajin sholat, atau sembarangan aja juga boleh Pak Ustadz? Kalau masalah hukum penyembelihan, syarat pertama itu memang yang penting dia adalah muslim, ya. Dan kedua, ketika dia menyembelih menyebut nama Allah. Apalagi ini kan dia akikah dan atau kurban, ya. Ada beberapa zikir lah itu dibacakan, tapi sebenarnya mudah sekali. Kita hanya mengatakan Bismillah, Wallahu Akbar, ya. Allahumma laka wa ilaika, ya. Zabihatu fulan, misalnya begitu. Kalau kita bacakan doanya itu, yang artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, ya, kemudian kita Allahumma ya Allah laka ilaika, ya, ini untukmu dan kepadamu zabihatu fulan, ya, sembelihan atas nama si fulan. Tapi memang yang terakhir tadi penyebutan nama, ya, itu sebenarnya tidak mesti. Ya, tidak mesti diucapkan. Yang paling penting itu adalah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, ini sama seperti saat kita berkurban. Ya, saat berkurban itu sebenarnya itu aja. Jadi ketika sudah ditelentangkan kambingnya tadi ingin disembelih, ya, kita tinggal membacakan Bismillah, ya, Allahu Akbar. Ya, asalkan dia seorang Muslim dan dia tahu bagaimana prosedur penyembelihan yang benar, maka insya Allah sah. Ya, Gitu. tidak ada masalah. Nampaknya sudah mewakili jawaban dari pertanyaan kedua mengenai masalah ijab kabul tadi. Nama betul, motong ya. tadi. Iya, Berarti nggak harus Pak Ustadz ya? Nggak harus kita dia sebutkan namanya. disebutkan namanya, tapi memang ada kalau mau disebut pun tidak masalah. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, ya, Allahumma laka ilaika zabihatu fulan, ya, ya Allah untukmu dan kepadamu sembelihan atas nama si fulan. Baik, baik. Atau seperti ini Ustadz pertanyaannya. Mungkin disembelih sama orang lain kan. Iya. Jadi orang yang mempunyai kambing ini apakah ada niat yaudah ya, sembelih aja gitu ya. Kemudian kita niatkan dalam hati mau berakikah, ataukah kita ada khusus ijab kabul lafaz terhadap orang yang mau menyembelih gitu Ustadz. Serah terima lah gitu. Sejauh yang kita ketahui itu tidak ada. Nggak ada, ya? Tidak harus ada ijab kabul. Iya. Intinya kalau kita sudah niatkan dan yang penyembelih juga tahu memang itu adalah untuk akikah, sudah nggak masalah begitu. Iya. Misalnya ada beberapa beberapa kasus kalau kita perhatikan. Contohnya kami kan itu kerja di yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah itu kan. Itu setiap tahun kali itu kurban ya. Kurban. Biasanya hewan kurban yang datang ke yayasan itu dari beberapa negara, ya, dari Timur Tengah, ya, dari Singapura. Ya sudah, mereka akadnya itu ya ini kami mau berkurban ya ke sana. Ya, pada saat penyembelihan itu tidak mesti kita sebut namanya satu, apalagi kita kan di yayasan itu sampai ratusan, bahkan ribuan per tahun ya kadang kita menyembelih gitu. Intinya ketika yang berkurban atau yang berakikah sudah memiliki niat untuk akikah, ya, kemudian disembelih secara syar'i, maka itu sudah sah insyaallah. Baik, baik. Masya Allah. Ya, kemudian nampaknya ada penelpon lagi apa Tur? Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan hamba Allah di Sedang Berdagai. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Gini, di luar tema Ustaz ini ya. Iya. Gini Ustaz, selama ini saya dengan kelebihan rezeki saya setiap hari Jumat saya keluarkan untuk anak-anak yatim. Nah, cuma saya juga punya rencana ingin bisa umroh Ustaz. Iya. Jadi karena memang keterbatasan dana tadi, jadi mana harus saya dahulukan? Saya tetap bersedekah kepada anak yatim ataupun uang itu saya kumpulkan untuk umroh ya Ustaz. Mana yang lebih utama? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Syukron. Afwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sebelum kita jawab pertanyaan dari hamba Allah di sedang berdaki, Pak Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Rini tadi. Betul ya, ini menyinggung spesifikasi hewan juga tadi, ya. iya. Terkait masalah hewan kambing betina, Pak Ustadz. Oh, Ya, iya. katanya tadi harus mandul. Kalau nggak mandul, nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Kira-kira bagaimana penjelasannya, Pak Ustadz? Ya, sama seperti yang kita katakan bahwasanya sebenarnya spek untuk hewan akikah itu sama seperti spek untuk hewan berkurban. Ya, memang umumnya di Indonesia itu kalau kurban yang mayoritas dilakukan adalah yang jantan ya, Mantan. hewan jantan, baik itu sapi ataupun kambing. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang khas atau dalil yang menjelaskan bahwasanya kurban itu harus kambing jantan atau berakikah harus kambing jantan. Ya, dia bebas kambing, yang penting dia kambing begitu. Maiz atau dha'nun itu kan dia baik laki-laki maupun baik jantan maupun betina begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Asalkan usia dan speknya tadi dia sehat ya, tidak cacat, tidak kurus sekali, ya tidak ada apa namanya buta misalnya begitu. Usianya masuk, maka itu sah-sah saja. Baik. Nah, baik. memang di apa namanya untuk kehati-hatian sebaiknya tidak menyembelih kambing kalau dia betina yang dalam keadaan apa namanya Hamil gitu ya. hamil begitu ya. Tidak disyaratkan harus mandul. Dan kita kan tahu juga gimana kambing. Iya, betul. Ya, jadi Bawa ke intinya dokter dulu gitu. ya, intinya kalau dia lagi tidak mengandung, Aha. maka tidak mengapa gitu. Wallahu taala alam. Itu Ya, saja. Insya Allah, terima kasih. Ustaz. Ya, kita mungkin bisa dijawab secara singkat tentang pertanyaan dari hamba Allah di sedang berdaki tadi ya. Jadi mana yang lebih afdol gitu ya, kebiasaan mingguan itu ya, tiap hari Jumat bersedekah kepada anak yatim, kemudian ada keinginan untuk umroh. Jadi kalau mau umroh berarti si yang mingguan ini ditahan dulu gitu. Gitu, Pak Ustadz. Ya, ini sebetulnya pertanyaannya tentang afdaliyah ya. Ya. Kadang agak sulit menjawabnya. Tapi pertama kita harus pahami tentang hukum dari setiap amalan yang kita lakukan. Jadi kita harus bijak di dalam beramal. Ya. Seorang yang itu juga kadang-kadang yang membedakan antara kita yang belajar, kita yang mau belajar dengan kita yang tidak mau belajar dalam agama. Ya, perbedaan antara thalibul ilmi dengan orang yang tidak mau belajar ini tadi adalah mereka tidak bisa memilih mana yang lebih baik dari dua amalan yang mereka hadapi. Ya. Biasanya kalau orang-orang yang beriman, kalau masalah dosa, antara dosa sama pahala itu insya Allah sudah namanya udah jelas gitu kan. Nah, ini sekarang yang jadi masalah. Ada dua amalan, mana dari dua amalan ini yang lebih afdal untuk kita dahulukan. Itu banyak yang para ulama membahas. Misalnya dalam masalah masuk masjid, apakah kita sholat tahiyatul masjid lebih dahulu ataukah membaca Al-Quran misalnya lebih dahulu. Itu ada bahasan-bahasan seperti itu. Nah, dalam masalah ini kita harus pahami dulu hukum dari masing-masing amalan yang kita lakukan, kemudian juga kondisi keadaan yang sedang kita hadapi. Pertama masalah umroh. Umroh itu kan adalah hukumnya sunnah. Ya, memberi makan anak yatim juga sunnah. Ya, sunnah. Mana yang lebih utama? Maka dalam melihat keadaannya adalah kita lihat mana yang lebih butuh dalam keadaan tersebut. Ya, bahkan ya sangat disayangkan sekali orang-orang yang lebih memilih untuk ibadah umroh sementara tetangga-tetangga mereka dalam keadaan kelaparan. Ya. Itu sangat disayangkan sekali. Bahkan bisa dikatakan dia telah berbuat tidak adil ya pada dirinya sendiri dan pada tetangga-tetangganya ya yang sangat membutuhkan. Dia lebih memilih melakukan ibadah umroh tetapi melupakan orang-orang di tetangganya, orang-orang miskin yang ada di sekitarnya dalam keadaan kelaparan. Ya. Nah, maka hendaknya setiap orang harus memahami keadaan seperti ini. Kalau saya pribadi berpandangan dalam masalah ini, hendaknya kita bijak membagi. Kalau seandainya kita punya ingin mencicil untuk, ini kan sama-sama ibadah, ya, ingin mencicil untuk ibadah umroh, kita sisakan sebagian dari yang kita ingin cicilkan, sebagian lagi kita sisihkan untuk memberi makan anak yatim tadi. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Ya. Dan itu lebih aula daripada kita memfokuskan kepada satu, kita kumpulkan semua uang kita untuk umroh dan dia juga bukan suatu kewajiban, dia sunnah, tapi kita melupakan anak-anak yatim yang membutuhkan makan dan minum ini tadi. Kalau saran saya sebaiknya dibagi saja. Ya.
kalau seandainya kita punya jadwal rutin nabung setiap minggu, kita bagi setengah untuk tabungan, setengah lagi untuk Anak Anak yatim. anak gitu ya. yatim tadi. Ya, Masya Allah. Wallahu Terima taala kasih. alam. Karena sama-sama ibadah yang mulia ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku dengan orang yang menafkahi anak yatim itu di surga nanti seperti kahatani kata Rasul, seperti dua jari ini tadi. Artinya dia akan dekat sekali Iya. ya. Jadi jangan kita lupakan anak yatim karena untuk umroh saja gitu. Walaupun umroh tadi juga memiliki keutamaan yang besar. Makanya Iya. tadi saya sarankan kalau bisa dua-duanya Dua-duanya, kita ya. berjalan. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mm-mm. Ya, nampaknya ada penelpon ya. Iya, Kita iya. angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Iya. dengan Ibu siapa dan di mana? Mama Rani Ustaz di Tebing. Iya, silakan Mama Rani pertanyaannya. Ini Ustaz, maaf saya tadi ketinggalan. Jadi mungkin udah ditanya atau belum nggak tahu lah Ustaz ya. Iya. Cuman gini Ustaz, kan ini kan kalau akikah ini kan tadi dibilang sunnah muakkadah. Hmm. Jadi kalau waktu dia baru lahir itu kayak anak saya kan perempuan. Mhm. Jadi waktu lalu-lalu itu kan belum ada istilahnya kondisi keuangan tidak memungkinkan gitu kan. Mm-mm. Ya. Iya. Jadi satu masa nanti kalau dia menikah kita buat akikah itu boleh tidak Ustaz? Baik, baik, baik. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mama Rani ya di Tebing Tinggi. Namun kita akan jawab insya Allah setelah jeda berikut ini ya. Iya. Jadi sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.